father told me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najat Abdiawi Bisono dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang ingin menjelaskan tentang ilmu pengantar ekonomi. Definisi ekonomi menurut beberapa ahli. P.A. Samuelson. Ilmu ekonomi adalah studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih menggunakan sumber daya yang langka dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian menyalurkannya kepada individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Dan yang kedua adalah menurut John Stuart Mill. Secara umum, John Mill berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu praktis atau sains praktikal yang mempelajari tentang seluk-beluk penagihan dan pengeluaran. Ekonomi menurutnya juga tentang kegiatan produksi dan distribusi kekayaan. Dan yang ketiga adalah Adam Smith, menjabarkan bahwa pengertian ilmu ekonomi adalah ilmu yang secara sistematis mempelajari tentang seluk-beluk tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia di sini merujuk pada usahanya untuk mengalokasikan sumber daya terbatas dan tak terbatas untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupannya. Jadi bisa disimpulkan, definisi ilmu ekonomi sendiri adalah studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat menentukan atau menjatuhkan pilihannya dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang langka yang dapat mempunyai penggunaan alternatif baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang kepada berbagai golongan dan kelompok di dalam masyarakat. Ilmu ekonomi itu menganalisa besarnya biaya serta keuntungan-keuntungan yang terjadi karena adanya. Dan ini ada perbedaan ekonomi makro dan mikro. Dari definisinya, untuk ekonomi makro adalah sebuah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi pada makro juga menjelaskan tentang perubahan ekonomi yang mempengaruhi jumlah masyarakat, perusahaan, dan pasar. Dan yang untuk mikronya adalah sebuah ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku konsumen dan juga perusahaan serta penentuan harga, pasar, dan kuantitas faktor input barangnya dan jasa yang akan diperjualbelikan. Untuk ruang lingkupnya, dari makronya melingkupi ragam isu pendapatan nasional, tingkat harga secara umum, distribusi pekerja, uang, dan lainnya. Kalau untuk mikronya mencakup berbagai isu seperti permintaan, harga produk, faktor harga, produksi, konsumen, dan kesejahteraan ekonomi. Yang terlibat dari makronya sendiri, variabel ekonomi individu, perilaku konsumen, perilaku produsen, serta penawaran, permintaan, dan harga, dan lain-lain. Untuk variabel ekonominya ada agregat pendapatan suatu wilayah, inflasi, investasi, pertumbuhan ekonomi negara, dan lain-lain. Tujuannya sendiri untuk makronya bermanfaat untuk menentukan harga suatu produk bersama dengan harga faktor produksi. Contoh tanah, tenaga kerja, modal, pengusahaan, dan lain-lain. Dan mikronya menjaga stabilitas, ditingkatkan harga umum, dan menyelesaikan masalah utama ekonomi seperti inflasi, deflasi, pengangguran, dan kemiskinan secara keseluruhan. Dan diterapkannya pada masalah operasional atau internal itu dari makronya. Kalau dari mikronya, lingkungan dan masalah eksternalnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.